Kita masuk ke model clustering yang ketiga ya, yang dinamakan ini ya Gaussian Mixing Models ya, atau GMM. Namun sebelum membahas tentang GMM, saya ingin kita mengingat kembali model Gaussian Discriminant Analysis atau yang disingkat dengan GDA waktu kita membahas tentang metode klasifikasi naive Bayes ya. Nah, jadi kita punya data ya, X1 ya, vektor X1, Y1, kemudian vektor X2, Y2, dan seterusnya sampai vektor Xn, Yn. Nah, kita anggap Y1, jadi data-data tersebut adalah data-data dengan adanya label ya, label. Jadi si Y1-nya itu nilainya adalah 0 atau 1 ya. 0 atau 1. Nah, dalam model GDA itu kita mengasumsikan bahwa vektor-vektor atau data-data yang berlabel 0 itu adalah berdistribusi multivariat Gaussian ya, dengan min-nya adalah mu 0 dan variasinya adalah matriks kovariasinya itu adalah sigma ya. Ini adalah matriks ya. Dan data-data dengan label 1 itu juga adalah multivariat Gaussian dengan min-nya adalah mu 1 dengan matriks kovariansi yang sama ya. Nah, matriks kovariansinya bisa aja beda sih ya, bisa aja ini 0 1 ya. Tapi seringnya itu enggak sih, lebih seringnya sama ya. Nah, kemudian si Y-nya itu karena cuma ada dua kemungkinan 0 dan 1, maka si Y itu adalah berdistribusi Bernoulli ya. Seandainya Y-nya itu ada 3 kemungkinan atau ada 4 kemungkinan atau ada lebih dari banyak kemungkinan, maka Y itu adalah distribusinya itu adalah multinomial ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya nggak akan bahas ya. Jadi saya hanya membahas di mana si Y-nya itu kemungkinannya 0 atau 1 ya. Nah, seperti yang kita tahu, Bernoulli kan mempunyai satu parameter yaitu V ya, di mana si V itu adalah peluang Y sama dengan 1 ya. Nah, dalam pembahasan kita tentang GDA telah kita turunkan ya, kita telah menurunkan bahwa mu 0, mu 1 dan V-nya itu sudah bisa kita tebak ya. Jadi di sini saya akan sudah diturunkan bahwa tebakan V dengan menggunakan metode maximum likelihood itu adalah apa nih? Adalah jumlah data ya. Jadi jumlah data yang berlabel 1 ya. Y sama dengan 1 dibagi jumlah data keseluruhan. Nah, itu adalah tebakan MLI maximum likelihood dari si V ya. Nah, kemudian tebakan si mu 0 itu apa? Ya, mu 0 topi itu apa? Itu adalah bagian bawahnya dulu adalah jumlah data yang Y-nya sama dengan 0 yang berlabel 0 ya. Y sama dengan 0. Nah, bagian atasnya adalah ini ya. Jumlah data, kita semua jumlahkan ya. Gitu. Jumlah data yang labelnya 0. Harusnya Y sama dengan 0. Nah, dikali X-nya ya. XI-nya gitu ya. Jadi yang kita jumlahkan semua X yang berlabel 0. Terus kita cari nilai rata-ratanya ya. Nah, mu 1 juga sama ya. Adalah bagian bawahnya dulu saya tulis Y sama dengan 1, bagian atasnya adalah I sama 1 sampai N Y sama dengan 1 dikali XI ya. Jadi rata-rata dari data-data yang berlabel 1 kita cari rata-ratanya. Dan yang terakhir matriks kovariasinya itu bisa dihitung yaitu dengan cara ini ya, 1 per N sigma I dari 1 sampai N XI dikurangin labelnya dia ya, rata-rata maksudnya mu YI ya, mu YI ya dikalikan XI dikurangin mu YI transpose ya, supaya jadi matriks ya. Nah, ini adalah tebakan MLI dari si matriks kovariansi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam GMM setelah mengingat-ingat ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam model GMM atau Gaussian Mixing Model. Nah, jadi yang kita punya datanya, data yang kita punya itu adalah ini ya, X1, X2 sampai Xn ya. Di mana data-data tersebut itu adalah tanpa label ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengasumsikan bahwa sebenarnya tuh ada labelnya tapi hidden ya. Jadi latent tuh artinya tuh hidden ya, atau latent itu sama dengan hidden ya. Jadi atau unobserved ya.
Nah, jadi sebenarnya itu ada labelnya tapi hidden buat kita ya. Jadi kita tuh nggak tahu ya, atau unobserved buat kita gitu ya. Nah, jadi kita simbolkan si latent variable itu dengan simbol Z ya. Jadi nah mirip seperti GDA ya, GDA, tapi kalau GDA itu kan pakai Y. Nah, kalau Y itu anggapannya observe, tapi kalau yang unobserved kita lambangkan dengan Z. Jadi si Z itu walaupun dia hidden, tapi kita tahu bahwa distribusinya itu adalah bernoli ya. Kalau Z-nya itu bisa bernilai 0 dan 1, tapi kalau Z-nya itu bisa bernilai lebih, maka distribusinya adalah multinomial. Nah, kemudian X given Z ya, X given Z lagi-lagi kita asumsikan berdistribusi multivariat Gaussian dengan min-nya adalah mu dan matriks kovariansinya adalah sigma J ya. Jadi J-nya di sini itu adalah mengikuti banyaknya Z yang mungkin ya. Jadi kalau Z-nya itu cuma bisa 0 sampai 1, berarti Z-nya itu 0 atau 1 juga ya. Tapi kalau Z-nya itu bisa 0, 1 atau 2, berarti Z-nya berarti J-nya 0, 1, 2 ya gitu ya. Jadi total ini tuh mengikuti banyaknya Z yang mungkin ya. Nah, kemudian kita juga bisa membentuk join PDF dari X dan Z ya. Jadi probability X I ZJ gitu ya. Nah, ini adalah probability XI given ZJ dikali probability dari ZJ ya. Nah, jadi ini join PDF ini akan kita pakai seterusnya. Nah, bagaimana menghandle atau bagaimana mencari nilai parameter mu dan sigma untuk kasus di mana Z-nya itu hidden akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, andaikan ya, jadi kita sekarang mengandaikan Z-nya itu tidak hidden, tapi di-observe ya, diketahui ya. Maka kita bisa menggunakan metode yang sama ya, seperti di GDA, yaitu MLE, untuk mencari aproksimasi dari V, mu J, dan sigma J ya. Nah, caranya dengan mengconsider ini fungsi likelihood-nya, yaitu adalah perkalian dari join PDF XI dengan ZI. Dan kita tahu join PDF-nya itu bisa kita ubah menjadi conditional PDF dikali dengan peluang dari ZJ ya. Nah, seandainya ZJ itu tidak hidden ya. Tapi dalam kasus ini kita tuh tidak tahu ZI ya. Jadi dari 1 sampai N tuh kita ZI-nya tuh kita tuh nggak tahu gitu. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan algoritma EM ya, namanya expectation maximization. Nah, jadi kita akan menggunakan algoritma EM untuk mencari nilai ini nih gitu ya. Jadi langkah yang dilakukan itu adalah kita akan menebak Z-nya. Jadi Z-nya kita akan tebak-tebak dulu. Nah, itu dalam expectation step. Nah, setelah dalam M step kita akan mencari nilai maksimum dari V, mu J, dan sigma J ya gitu ya. Dan kita akan lakukan itu berulang-ulang sampai terjadi kekonvergenan. Mirip seperti apa yang kita lakukan di K-means algorithm ya. Jadi saya akan menjabarkan algoritma M dalam slide selanjutnya. Nah, berikut saya akan jelaskan tentang IM algorithm ya. Jadi, nah bagian slide ini saya akan menjelaskan tentang bagian I step-nya, dan di slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagian M-nya. Nah, namun sebelum masuk ke dalam algoritma ini, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang indeks yang akan saya pakai ya. Nah, jadi indeks yang saya pakai itu adalah I ya. I itu untuk mengindeks jumlah data ya, atau data keberapa gitu ya. Jadi I itu akan jalan-jalan dari 1 sampai N karena kita punya N data ya. Nah, kemudian indeks yang kedua yang akan saya pakai yaitu adalah J ya. J itu adalah mulai dari 0, 1 sampai K-1 ya. Jadi untuk mengindeks atau untuk merepresentasikan kita tuh lagi di cluster mana atau di label mana gitu ya. Walaupun labelnya kan hidden gitu ya. Tapi kita lagi ada di label mana yang mau kita pakai. Kalau kita cuma mau ada dua label ya, berarti J-nya itu dari 0 sampai 1 doang. Nah, seperti itu. Semoga cukup jelas. Nah, kadang-kadang saya nggak pakai J tapi pakai L juga ya. Jadi untuk merepresentasikan kita tuh lagi di label yang mana. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan itu, kita kan punya data pertama ya, data kedua, dan seterusnya sampai data ke N. Nah, di langkah pertama itu kita akan melakukan sebuah tebakan secara random ya. Jadi
Z1 sama Z2 walaupun itu hidden tapi kita tebak gitu ya. Jadi misalkan Z1 sampai Zn per 2 itu kita isi 0 semua gitu ya. Nah, sisanya 1 semua gitu ya. Nah, kita tebak ya. Nah, kita tebak. Nah, setelah Z itu ditebak, maka Z itu jadi angka, udah jadi observe. Nah, setelah udah diketahui, maka kita bisa melakukan perhitungan untuk menghitung V-nya, mu J-nya, sama sigma J-nya bisa kita hitung dengan menggunakan metode maximum likelihood yang baru saja saya bahas di slide sebelumnya ya. Jadi si V, si mu J topi, sama si sigma J topi kita bisa hitung. Nah, sekarang kita masuk ke tahap M-nya gitu ya. Jadi ini adalah M step-nya. E step-nya. Ini tuh E step-nya, tahap estimate expectation step-nya. Nah, jadi yang pertama kita akan hitung yaitu adalah WIJ ya. WIJ. WIJ itu W itu dari weight ya. Jadi weight data ke I untuk label ke J gitu ya. Itu adalah peluang ZI sama dengan J given data gitu. Jadi kita tuh pengen menghitung si ZI sama dengan J itu peluang itu berapa sih given data ya, given data yang sudah kita punya. Nah, jadi kalau J-nya itu cuma ada 2 label ya. Jadi misalkan J-nya itu cuma ada 2 label, berarti kita tuh ingin menghitung data pertama itu W0 sama W01-nya, W11-nya itu berapa sih? Ya. W01 itu adalah peluang data pertama berlabel 0, W11 itu peluang data pertama berlabel 1, itu tuh peluangnya tuh berapa ya? Kalau dijumlahkan mereka ya sama dengan 1. Ya. Jadi kita pengen tahu peluangnya tuh berapa. Nah, cara menghitungnya gimana? Yaitu dengan menggunakan ini dan menggunakan Bayes formula ya. Yaitu adalah peluang ZI sama dengan J given data, itu kita bisa balik menjadi peluang XI given ZI sama dengan J ya, dikali peluang ZI sama dengan J. Nah, yang ini kan bisa kita hitung ya. Kenapa? Karena XI given ZI sama dengan J itu tuh adalah multivariat Gaussian dengan parameternya mu J dan matriks covariansinya itu ada ini. Dan ini sudah kita tahu ya. Udah kita tebak di langkah 2 ini di sini. Terus yang bagian yang ini juga kita bisa tahu nih. ZI sama dengan J kan udah kita hitung di sini nih ya. Yaitu adalah kalau J-nya 0 berarti itu adalah 1 min V, tapi kalau J-nya 1 berarti itu adalah V ya, kalau Bernoulli ya. Jadi intinya WIJ bisa kita hitung ya karena semuanya sudah diketahui ya. Jadi kita dari sini kita bisa mendapatkan W02 sama W12 dan seterusnya sampai data ke N ya. W0N sampai W1N itu kita tahu nih. Nah, dari sini kita bisa menghitung peluang data pertama itu ZI-nya 0 itu apa, peluang data pertama ZI-nya 1 itu apa ya, data kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap M step ya. Nah, di tahap M step ini kita akan menebak kembali V dan mu dan sigma-nya itu ya. Kita akan menebak kembali ya. Nah, si V-nya itu, si VJ-nya itu bisa kita tebak dengan ini nih, dengan menggunakan formula ini. Ya. Jadi misalkan J-nya 0 dulu lah. Misalkan J-nya 0 ya, berarti V0 itu tuh adalah 1/n dari W0 untuk setiap data ya. Ya, jadi semua yang 0, semua yang peluang ZI-nya sama dengan 0 untuk setiap I kita jumlahkan semua ya. Nah, terus V1-nya tebakannya berarti 1/n sigma W1I ya ini. Nah, gitu. Kalau ada label kedua, ada label ketiga dan seterusnya berarti tinggal kita ganti aja gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung min dari setiap label ya. Jadi min dari label ke 0, min dari label 1 tuh apa aja gitu ya. Jadi J-nya jalan-jalan ya. Di sini J-nya jalan-jalan dari 0, 1 sampai K-1 ya. Di sini juga J-nya jalan-jalan dari 0 sampai K-1. Begitu pula yang sigma ya. Jadi kita mendapatkan V yang baru, mu yang baru, dan matriks covariansi yang baru. Nah, setelah itu kita bisa balik lagi ke tahap S step, di mana kita akan menebak kembali W-nya ya, W dari setiap data untuk setiap label itu kita tebak kembali, terus kita hitung lagi V, mu sama sigmanya, kita tebak lagi W-nya juga, kita tebak lagi parameter ini sampai terjadi kekonvergenan ya. Kalau nilai-nilainya tuh sudah tidak berubah. Nah, ini mirip banget dengan apa yang kita kerjakan di K-means ya. Ya, cuman ini di level Gaussian. Nah, semoga cukup jelas tahap EM algoritma ini
kita akan lanjut ke topik berikutnya ya.